fans. Pose for the pose for the for the pose pose for the fans. Pose for the pose for the for the pose pose for the fans. For the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di BBS Bincang-Bincang Santai. Di tempat ini kita ngobrol santai seperti dunia pembelajaran dan pengajaran. Nah, tentunya dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Untuk itu, perkenalkan saya Nona Sumarlan dari program studi pendidikan geografi semester 3 Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjadi host dari awal sampai akhir. Sebelum kita memulai lebih lanjut lagi dengan materi kita, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu dengan 3 pemateri kita yang telah duduk di samping saya. Bisa dimulai dari teman yang paling ujung. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Antonia Aja, biasa disapa Tania. Saya mahasiswa program studi pendidikan geografi semester 3 Universitas Nusa Cendana. Halo teman-teman, nama saya Maria Ananda Nahak Berek. Saya dari program studi pendidikan geografi semester 3 Universitas Nusa Cendana. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Angela Fira Renalda Abu dari program studi pendidikan geografi semester 3 Universitas Nusa Cendana. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita sudah kenalan semua dengan 3 materi kita. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik berkaitan dengan guru, siswa, bahkan calon pendidikan, yaitu tentang metode pembelajaran. Nah, sebenarnya apa sih metode pembelajaran itu? Terus kenapa metode pembelajaran itu penting dan bagaimana cara memilih metode pembelajaran yang efektif dan baik di kelas? Nah, jadi mari kita kupas satu-satu dengan menanyakan tentang apa itu metode pembelajaran kepada teman-teman kita pemateri di depan saya. Nah, baik kakak, di sini saya akan ingin bertanya, apa itu metode pembelajaran? Mungkin dari Kak Tania ya bisa menjawab apa sih metode pembelajaran itu. Pada waktunya saya persilakan. Oke, baik. Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, teman-teman, pernah nggak sih teman-teman merasa belajar bisa jadi seru kalau cara pengajarannya pas? Nah, kuncinya adalah metode pembelajaran. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa metode pengajaran adalah cara atau strategi guru dalam menyampaikan materi kepada siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Setiap metode punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi guru perlu menyesuaikan dengan karakter siswa, materi, dan kondisi kelas. Dengan metode yang tepat, belajar lebih seru, mudah dipahami, dan bermakna. Oke, baik ya teman-teman semuanya tuh. Teman-teman pasti sudah dengar ya apa yang dikatakan oleh pemateri kita. Yang pertama itu Tania tadi tentang pengertian dari metode pembelajaran. Nah, selanjutnya ya kakak, saya tuh mau bertanya lagi nih ya. Menurut kakak-kakak ini, apa sih metode pembelajaran yang penting atau yang sekarang populer ya di era sekarang ini? Bisa kakak jelaskan ya, mungkin dari Kak Nanda ya. Kalau ada waktu saya persilahkan ya kak. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, di dunia sekolah itu memang banyak gaya mengajarnya, tetapi tidak ada yang lebih benar. Semua itu tergantung situasi dan kondisi. Tapi juga ada beberapa gaya yang paling hits dan sering banyak dipakai karena memang asik dan bikin unik dan untuk tidak ngantuk. Nah, penasaran kan? Mari kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama itu metode ceramah, yang dimana
metode ini klasik, banyak guru yang memang aktif ngomongnya. Siswa nyimak, cocok buat materi yang informatif. Tetapi kalau siswanya pasif, bisa bikin ngantuk juga. Yang kedua, metode diskusi, yang dimana sama juga dengan kebalikannya yang tadi. Siswa diajak ngobrol, yang dimana tukar pendapat, bahkan debat santai, serta melatih berpikir kritis dan komunikasi. Tetapi butuh waktu dan pengetahuan yang pas. Oh, jadi kebalikannya ya, Kak. Tadi tuh yang kayak monoton guru yang menjelaskan, tapi sekarang tuh jadi siswa yang lebih produktif. gitu, Oh iya, ya. bagus ya. Oke, lanjut, Kak. Oke, yang ketiga tuh metode demonstrasi. Biasanya dipakai buat pelajaran yang butuh contohnya. Contohnya langsung banyak praktikum atau keterampilan. Jadi siswa bisa melihat dan langsung paham gimana caranya. Yang keempat itu metode problem based learning, yang dimana PBL. Siswa dapat diajak menyelesaikan masalah nyata. Ini bagus buat melatih logika, kerjasama, dan rasa ingin tahu. Oke, yang kelima itu ada project based learning, yang dimana PJBL. Itu tuh mirip dengan PBL yang tadi, tetapi fokusnya ke proyek jangka panjang gitu. Misalnya bikin karya, laporan, atau produk kreativitas dan tanggung jawab siswa yang benar-benar diuji di sini. Oke ya, baik teman-teman. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri kita kedua terkait dengan apa sih metode-metode pembelajaran yang digunakan yang populer saat ini ya. Siapa tahu nanti ya teman-teman kita mau jadi guru juga ya. Siapa tahu nanti bisa aja ya cari-cari apa sih metode pembelajaran yang baik sesuai dengan karakteristik setiap siswanya. Oke, sekarang yang ketiga ya, saya mau bertanya. Maaf ya, pertanyaannya lama banget. Oke, jadi yang ketiga itu saya mau tanya nih, bagaimana cara memilih metode pembelajaran yang tepat di kelas. Kan kita tahu kan setiap siswa kan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, jadi bagaimana sih caranya ya? Mungkin Kak Angel ya bisa menjelaskannya. Oke. Nah, baik, terima kasih. Supaya hasil belajar siswa benar-benar optimal, guru tentu perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum menentukan metode pembelajaran. Nah, apa saja sih yang harus dipikirkan? Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Apakah guru ingin menanamkan konsep, melatih keterampilan, atau membentuk sikap siswa? Misalnya, kalau tujuannya menanamkan konsep, metode ceramah atau tanya jawab itu bisa lebih efektif. Tapi kalau tujuannya melatih keterampilan, mungkin metode proyek atau eksperimen itu cocok untuk melatih keterampilan siswa. Dan yang kedua itu karakter siswa. Coba perhatikan, apakah siswa-siswa itu tipe yang aktif, suka berdiskusi, atau justru lebih suka belajar lewat gambar dan video. Siswa yang aktif biasanya cocok dengan metode diskusi atau simulasi. Sementara yang visual itu bisa lebih paham lewat media atau demonstrasi. Dan yang ketiga itu kondisi kelas ya. Kadang fasilitas, waktu, dan juga jumlah siswa berpengaruh besar. Kadang kelas besar mungkin akan lebih sulit jika eksperimennya dilakukan secara individu. Tetapi kalau bisa disiasati oleh kerja kelompok atau metode demonstrasi mungkin akan lebih baik ya. Dan yang terakhir itu otomatis materi pelajaran ya. Jadi setiap pelajaran itu punya karakter tersendiri. Misalnya, pelajaran IPS itu dia cenderung menggunakan metode diskusi atau kasus sosial. Nah, sedangkan IPA dia cenderung ke eksperimen langsung. Jadi dia langsung mencobanya atau mempraktikannya langsung begitu. Jadi intinya tidak ada satu metode yang paling baik untuk semua situasi. Guru hanya perlu fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran yang sekarang dan menentukannya dengan
menyesuaikan dengan karakter siswa masing-masing. Oke, baik ya teman-teman semua, tadi sudah dengar sendiri kan dari pemateri yang ketiga kita terkait dengan metode pembelajaran apa sih yang tepat atau cocok ya di kelas. Mungkin ya kita harus melihat metode yang kita lakukan itu harus sesuai dengan karakter ya siswa supaya nanti berjalan dengan lancar ya kan gitu kan. Oke, benar sekali ya teman-teman semuanya. Nah, saya mau tanya lagi, kan pasti ya dalam proses menyampaikan metode pembelajaran itu kan pasti ada yang namanya tantangan. Pasti semua guru kan pasti memiliki tantangan ya, mungkin ya karena siswanya tidak suka dengan metode pembelajaran itu atau karakter siswanya berbeda-beda. Jadi kan kita sebagai guru kayak gimana ya caranya ya buat supaya siswa ini bisa produktif atau aktif ya dalam kelas itu. Mungkin ada saran atau pendapat solusi lah ya yang baik, bagaimana sih caranya? Mungkin dari teman-teman kakak-kakak ya pemateri ya, mungkin mewakili saja siapa yang mau. Mungkin saya bisa jawab. Oh iya, Kak ini. Silakan. Oke, nah dalam praktiknya guru seringkali menggunakan satu metode saja. Misalnya terus-menerus menggunakan ceramah tanpa mencoba variasi lain. Nah, di sini pasti murid akan cenderung bosan dan jenuh toh. Pasti. Jadi padahal kan dalam belajar itu kalau guru sudah bisa mengombinasikan metode pembelajaran, maka kelas tersebut akan asik dan otomatis siswanya juga tidak akan jenuh dan mengantuk. Contohnya, ceramah itu bisa digabung dengan diskusi. Nah, lalu ditutup dengan proyek sederhana. Kombinasi ini membuat siswa tidak hanya mendengar, tapi juga berpikir kritis dan berkreasi. Nah, tentu tantangan lain juga pasti akan muncul seperti keterbatasan waktu, fasilitas, atau kesiapan siswa. Tapi jangan khawatir, solusinya adalah perencanaan yang matang dan kreativitas guru. Gunakan media sederhana dan memanfaatkan teknologi yang canggih sekarang. Karena pada akhirnya, metode bukan hanya sekedar cara mengajar, tetapi bagaimana cara menghidupkan proses belajar tersebut. Oke ya. Cukup baik ya jawabannya. Ya jadi tadi sempat saya dengar kita harus menggabungkan ya metode pembelajaran, contohnya diskusi sama ceramah ya, supaya siswa tidak bosan ya kan ya. Benar ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen jadi guru ya, agar siswa saya sendiri mungkin ya kita sendiri yang mungkin akan jadi guru jadi guru ke depannya. Jadi kita harus bagaimana ya menguasai kelas, terus bagaimana kita bisa menggabungkan metode pembelajaran satu dengan yang lain agar siswa itu tidak terpaku atau tidak jenuh ya. Oh ya, oke. Baik, terima kasih ya. Mungkin itu saja ya yang saya tanya dari tadi. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun apa. Mungkin saya bisa simpulkan sedikit ya terkait dengan materi yang apa yang kita telah jelaskan tadi. Nah, jadi sobat-sobat podcast di BBS, saya bisa simpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh ketiga podcast kita ini. Podcast yang salah, maksudnya ketiga pemateri kita. Ketiga pemateri kita ini tentang edukasi tadi, tentang edukasi metode pembelajaran ya. Intinya itu tidak ada metode yang paling sempurna. Pasti setiap metode itu ada kekurangannya tergantung dari cara gurunya. Benar sekali ya. Cara gurunya, yang penting itu adalah bagaimana guru bisa menguasai dan model yang diberikan itu harus sesuai dengan kelasnya atau karakter siswanya ya. Karena pada akhirnya pembelajaran bukan hanya soal mengajar, tetapi bagaimana membuat siswa itu dapat mau belajar atau mau berusaha untuk belajar ya, menyesuaikan diri di kelasnya, begitu ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan podcast BBS kami kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan kami tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh my God! Sayang, jangan lupa Like, komen, And subscribe. And share sebanyak-banyaknya. terima kasih, dadah.